Mulai ya. Oh, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Mu, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Ku kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta,
perkataanmu yang manis. Oh, segala sesuatunya baik. Oh, baik pada pemandanganmu, Engkau sempurna Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Kau baik, bahkan sangat baik Tuhan. Oh, Kau sangat baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula Kau tetapkan ku dalam tangan Tuhan. Rencana indah Kau siapkan masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab itu ku memuji-Mu, sebab itu ku memuji-Mu. Engkau Allahku, menunjukkan puji dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu temukan Tuhan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu temukan Tuhan. Sekali lagi, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu.
Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Kami boleh, Engkau tarik, semakin melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau terus mencerahkan kami dengan perkataan-perkataan-Mu setiap pagi. Engkau memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh hati kepadamu. Upah kami adalah Engkau Tuhan. Upah kami adalah perkataan-perkataan-Mu, perkataan-perkataan yang mencerahkan kami. Perkataan-perkataan yang membawa kami kepada realitas Engkau sendiri. Kepada siapa Engkau sesungguhnya. Siapa pribadimu yang sesungguhnya. Dan kami juga boleh mengenali kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi kepada manusia. Dan Engkau sendiri yang memperbaikinya. Engkau sendiri memperbaikinya dengan perkataan-perkataanmu sendiri. Dengan firman yang keluar dari mulutmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya di dalam setiap perkataanmu. Ada terang. Ada hidup. Engkaulah terang bagi kami. Engkaulah hidup bagi kami. Terima kasih. Engkau memperkenalkan kami boleh makan dari pohon kehidupan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Mana kabarnya pagi ini? Shalom yang di radio. Oh, di radio ini ada 8 ini ya. Siapa saja kah yang di radio? Boleh komen ya. Yang masih komen cuma 1 saja. Oh, Pak Nanser sudah ya. Pak Nanser. Oh, baru ada Mak Tian juga, ada Mak Alexa. Shalom semua ya. Baik, puji Tuhan. Pak Nanser, selamat Natal ya. Kayaknya beberapa hari ini tidak ada komen ya. Baik, puji Tuhan, saudara. Haleluya. Saudara, tadi pagi saudara saya mendapatkan satu perkataan. Awalnya begini saudara. Ketika kita mencari Tuhan ya, atau duduk di kaki Tuhan gitu. Habis yang kemarin habis pelayanan kita 26 ya. 26 hari Minggu ya. Oh iya. Ya Pak Nanser ya. Nah, sudah komen. Baik. Kan roh kita berjaga-jaga ya. Dan hari Minggu kemarin itu saya ingat-ingat gitu ya. Saya ingat-ingat itu saya sepertinya gitu tidak. Jadi habis saya pelayanan di Piayu itu, saya ingat-ingat gitu. Kan langsung ibadah di sini gitu. Terus setelah itu kan biasanya kan saya seperti saya katakan gitu duduk di kaki Tuhan gitu. Tapi saya ingat-ingat kemarin kemarin saya ingat-ingat kok sepertinya saya nggak ada duduk di kaki Tuhan ya gitu. Saya nggak
ambil waktu karena kan langsung juga kita ke rumah Pak Tuin gitu ya. Nah, setelah itu sudah malam ya, sudah sore dari sana, terus udah sampai malam lah di sini. Sudah kira-kira jam berapa? Mau jam 6 lah gitu ya. Nah, jadi praktis saya tidak ada mungkin menyendiri gitu. Nah, tadi pagi gitu. Jadi kan kemarin kan kita sudah Zoom juga ya, Senin ya. Dan cukup luar biasa ya. Tapi saya entah kenapa tadi saya ketika bangun itu saya coba ini. Dari ya bangun jam 3 kurang gitu ya. Saya coba duduk gitu, renungkan sebentar gitu. Nah, biasanya saya baca yang dari itu ya, firman Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, tapi karena memang kita memang diingatkan gitu tentang radiasi juga gitu ya. Memang agak ini ya, begitu banyak di sinarnya itu juga ya, membuat mata gimana gitu ya. Dan memang sudah matikan itunya ya, sudah sering matikan sekarang itunya wifi-nya gitu. Nah, jadi tapi jadi karena agak terganggu gitu ya, sudah agak ini, jadi saya ya hanya baca beberapa kalimat gitu. Jadi saya doa gitu. Saya doa, terus saya ketika itu ada perkataan begini, kamu semua sudah bersih gitu. Itu kan perkataan Tuhan kepada murid-muridnya ya. Kamu memang semua sudah bersih. Cuman ada satu, yaitu bicara tentang Yudas gitu ya. Itu kan firman ya, perkataan gitu. Lalu ada kecenderungan. Jadi sebelum itu saya ini, ya kah Tuhan? Gitu. Apakah perkataan ini untuk kami dengarkan hari ini gitu ya? Karena kan sekarang kan kita sudah mulai belajar bahwa hanya jadi perkataan walaupun itu firman yang ada di dalam Alkitab, tetapi hanya Tuhan yang harus bisa mengatakan itu tepat kepada kita gitu. Yang sudah belajar gitu ya. Jadi kita tidak mencari-cari firman untuk membenarkan kita gitu. Kita sudah belajar di situ. Itulah akibat daripada penghakimannya gitu ya. Nah, Saudara, kadang kita ketika kita duduk di kaki Tuhan itu kan kadang jadinya begini. Ini saya gitu yang saya sedang katakan kepada saudara ya. Ketika kita duduk, kadang kita pikir, Tuhan di mana lagi yang salah gitu kan? Ada yang salah. Coba ya tunjukkanlah Tuhan. Siapa tahu masih ada gitu. Ada lagi hal-hal yang ini kan kadang-kadang kan gitu ya. Saudara, saya dengarkan perkataan, saya tidak mencari-cari kesalahan manusia gitu. Oh, iya juga ya, betul juga saya pikir begitu ya. Aku tidak mencari-cari kesalahanmu. Lalu saudara, saya coba dalam hati saya, coba kamu cari dalam Alkitab gitu. Mencari-cari kesalahan gitu. Pertama sih saya ragu, adakah kalimat itu gitu kan. Jadi saya ketik mencari kesalahan gitu. Nah, saya temukan ayat-ayat ini saudara. Baik, ada 2 ayat gitu. Pertama itu di Ayub pasal 10 ayat 6. Coba kita lihat. Ayub pasal 10. Ya. Sehingga saudara, kita akan mengerti. Saya karena cepat sekali mendapatkan jawabannya gitu ketika saya tanya, benarkah Tuhan kalau kami sudah bersih gitu? Engkau sudah bersih dengan firman.
dengan kebenaran gitu. Jadi ternyata di dalam perkataan itu, saudara, ini bukan masalah membenarkan kita, tapi dia berfirman, itu loh maksudnya. Jadi firman itu bukan masalah, oh kamu sudah di sini. Jadi ketika dia berfirman ini, saudara, itu akan kelihatan kita itu bagaimana. Apakah kita euforia dengan itu? Apakah kita jadi merasa wow dengan itu? Nah, ketika dia berfirman ini, ya sebetulnya kan segala sesuatu sudah bersih bagi dia. Tak ada masalah karena dia Allah yang kudus gitu loh. Ya. Jadi ketika dia berfirman ini, ternyata ada hal yang dulu mungkin tidak begitu kita pahami gitu. Karena memang tak ada orang yang atau ya kalau saya katakan tidak ada karena memang tidak pernah saya jumpai gitu ya. Belum pernah saya temukan orang yang mengajar seperti Tuhan mengajar gitu. Ya. Jadi saudara, ternyata dalam perkataannya itu ada apa ya? Ada maksudnya. Dan ada akibat daripada firman-Nya itu apa? Kan kita ini kan ladangnya Tuhan. Kita ini kan ibarat bumi. Tuhan kan ibarat merestorasi bumi kan, menciptakan bumi kembali. Jadilah terang katanya. Wow, jadi gitu ya. Lalu dia bilang, itu baik gitu. Di terang itu baik katanya. Lalu dia begini gitu ya. Nah, saudara, jadi sama seperti ketika saya dengarkan itu saya begini. Ya, oh ya, gitu. Kamu sudah bersih semuanya. Pertama saya, apa ya alasan Tuhannya bilang begitu gitu? Apakah ada ditemukan Tuhan di dalam diri saya? Karena kan pertama kan pastilah ke saya dulu gitu. Karena kan saya yang mendengarkan gitu. Nah, saya renungkan kepada diri saya gini. Tuhan, apa ya yang sudah Engkau lihat di dalam diri saya ketika Engkau mengatakan ini gitu. Saya dengan tenang gitu. Saya bukan lalu kayak euforia gitu, kayak gimana gitu ya. Kayak bangga gitu ya. Tapi saya kaget aja gitu. Oh ya gitu. Lalu dia bilang, aku tidak mencari-cari kesalahanmu. Oh. Lalu coba kita lihat ya. Ayub pasal 10 ini. Ayat yang kelima ya. Coba kita lihat. Oke. Lihat ya. Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Gitu. Perhatikan saudara, Ayub dia berkata-kata dari pikirannya gitu. Jadi dia merenung, kenapa ya gitu. Kali ini saudara, keadaan yang dialami dia gitu, yang beruntun itu gitu, dia itu kan sudah terbiasa gitu, terbiasa mencari kesalahannya. Gitu. Makanya dia tiap pagi mempersembahkan korban gitu kan. Dia kan bilang begini, jangan-jangan anak-anakku buat salah kan gitu kan. Oh iya, saya baru ingat saudara. Tadi malam itu saya habis kami doa atau sebelumnya gitu ya.
dalam ketika saya menanti-nantikan Tuhan itu, saya berdoa gitu. Untuk teman-teman semua saya doakan gitu ya. Doa biar kiranya Tuhan firman-Mu. Ya saya sebagaimana saya berdoa untuk diri saya gitu ya. Saya berdoa untuk saudara gitu. Kiranya terus engkaulah yang membuat kami terus seperti ini. Pokoknya saya berdoa lah gitu. Nah, saya baru ingat ketika Tuhan berfirman tadi pagi gitu ya. Ketika dia bilang, aku tidak mencari-cari kesalahanmu gitu. Engkau sudah bersih semua gitu. Oke. Nah, saudara, Ayub ini saudara, dia setiap pagi dia berdoa. Dia mempersembahkan korban itu, dia berdoa. Untuk istrinya dia berdoa. Untuk anak-anaknya dia berdoa gitu. Dan dia mempersembahkan korban gitu. Jangan ingat kiranya ya Tuhan. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi saudara, memang dia sudah terbiasa mencari kesalahannya sendiri gitu. Istilahnya introspeksi, saudara. Ya. Nah, sehingga saudara, pemikiran dia, apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Kan di situ kan Tuhan nggak menjawab ya. Tapi saudara, apakah jawaban Tuhan? Dia tidak mencari-cari kesalahan. Enggak. Karena memang kan pada waktu itu, jadi disinilah kita lihat saudara bahwa ada dari yang tertulis dalam Alkitab itu, ya ada benar itu gagasan manusia. Bukan firman Tuhan. Jadi ini dari pihak manusia yang belum mengenal Allah mengatakan demikian. Dia agak berpikir gitu. Ya. Jadi tujuan daripada penghakiman itu, saudara, membuat kita, salah satunya adalah kita mengenal watak Tuhan yang sejati. Bahwa Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Tidak seperti gagasan kita. Gitu. Itu yang saya katakan kepada saudara. Jadi kadang kita itu ketika kita mendapatkan satu kebenaran gitu ya. Misalnya penghakiman Tuhan gitu ya. Kita menjadi takut akan Tuhan. Tetapi dia tidak mau kalau si jahat itu memakai firman yang baru kita dengar, mengulang-ulangnya. Sehingga kita terintimidasi. Oh, ketika saya renungkan itu ya, ada banyak orang atau hamba Tuhan lah saya katakan gitu ya. Ketika dia mendapatkan sesuatu tentang bagaimana dia benar-benar mengalami pertobatan gitu ya. Dia sudah mulailah melihat itu. Dan dia merasakan bagaimana tangan Tuhan itu bagi dia sangat kuat gitu. Tetapi Tuhan ingatkan kita, saudara. Saya juga diingatkan gitu, bahwa Tuhan tidak mencari-cari kesalahan. Jadi kita pun jangan mencari-cari kesalahan orang. Gitu. Tuhan saja tidak mencari-cari kesalahan kita. Jadi dengan dia berfirman itu, saudara, di situ satu hal lagi dengan ketika kita dihakimi gitu. Satu hal kita jadi mengenal watak Tuhan yang sejati. Gitu. Kita mengenal, lalu kita dicerahkan. Gitu. Lalu setelah itu kita mulai mengetahui kerusakan kita. Kita mengetahui kerusakannya adalah, jadi ternyata roh yang mencari-cari kesalahan itu kan si jahat. Itu punyanya dia. Ketika Kain berdosa itu sudah ini, Tuhan itu tidak, dia hanya mencerahkan dia.
Dia bilang, tidak bisakah kamu bersuka cita? Jangan mukamu murung gitu. Karena kalau mukamu murung, jadi tidak bisakah kamu bersuka cita kalau kamu itu berbuat baik, katanya gitu. Jadi di situ saudara, dia tetapkan itu firman-Nya. Di dalam firman-Nya itu kan seharusnya Kain itu ketika dia lagi mukanya murung karena dia iri dengan persembahan adiknya gitu. Harusnya firman itu harusnya kalau didengarkan perkataan Tuhan itu maka dia bisa menenangkan hatinya. Bisa timbul dalam hati. Iya ya, ini kan adikku gitu. Habel ini kan adikku gitu. Ngapain saya mesti iri ya dengan dia gitu. Kan bukankah kalau dia itu bisa mempersembahkan karena dia adikku, bukankah aku harusnya bersuka cita kalau persembahannya diterima? Seandainya dia bisa tenang mendengarkan perkataan Tuhan yang tadi. Gitu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, Tuhan bilang, lihat, iblis sudah berdiri di muka pintu, katanya. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Gitu. Jadi ternyata, kan pada waktu itulah, di ayat itulah kita diperkenalkan kembali, Tuhan memperkenalkan bahwa ada iblis gitu. Sebagai musuhnya dia, sebagai rivalnya dia gitu. Walaupun ya sebetulnya segala sesuatu kan tadinya di dalam Allah. Tetapi begitu diciptakan kan, itu kan seperti dikeluarkan dari dia gitu. Begitu si iblis itu jatuh gitu. Ya. Jadi dalam hal ini saudara, kenapa iblis itu jadi musuh? Ya karena dijadikan musuh gitu. Ya kan? Kan ketika dibilang kan, ketika dia diusir gitu, jadi itu kan terpisah dari Allah. Jadi sejak saat itu Tuhan memperhatikan apa yang akan terjadi dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan kepada kita diperkenalkan bahwa kamu pilih sekarang antara hidup dan mati. Apa yang kamu pilih? Kutuk atau berkat gitu. Jadi, saudara, kita melihat di sini, saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan itu, saudara. Pekerjaan penaklukan Tuhan itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, perlu saudara perhatikan apa akibat daripada penghakiman Tuhan. Apa hasilnya? Apa yang diinginkan oleh Allah ketika dia menghakimi? Ketika kita sudah sadar, saudara, ketika bangsa Israel gitu, suruhlah mereka, persiapkanlah mereka dalam 3 hari biar mereka cuci pakaian mereka, bla bla semua gitu. Lalu mereka datang menghadap aku di gunung ini gitu. Tetapi kamu mesti buat ya sekeliling gunung ini gitu. Buat tali supaya tidak ada seorang yang datang mendekat gitu. Diajarkan tentang kekudusan. Ya, Tuhan menampakkan dirinya kira-kira di situ. Tapi dalam bentuk supranatural gitu. Ya. Nah, saudara, itu belum pernah terjadi secara bersamaan gitu. Itu karena permintaan Musa gitu. Ya. Lalu saudara, ketika Tuhan berbicara dari atas gunung, dari balik awan itu gitu. Wah, itu gempar mereka, saudara. Suaranya menggelegar gitu. Mungkin seperti yang dialami oleh Yohanes, murid Tuhan gitu. Lalu mereka berespon gitu. Respon mereka, sudahlah Musa, engkau sajalah berbicara kepada kami. Kalau dia yang berbicara, nanti kami mati katanya. Gitu ya. Nanti kami mati semua. Lalu kan Tuhan bilang sama mereka, bukan seperti itu loh. Lihat nih aku ini. Bukankah selama ini aku berbicara dengan Tuhan? Bukankah aku sama dengan kalian? Tetapi aku tidak mati kan?
Lalu di dalam itu saudara, Musa itu bilang sama Tuhan gitu. Aduh Tuhan kok jadi kayak gini, Tuhan kan nggak kayak gini gitu. Karena mereka menolak gitu. Mereka menolak Tuhan, kira-kira begitu. Itulah pikirannya Musa. Jadi di satu sisi dia bilang kepada orang Israel, nggak begitu, Tuhan tuh nggak begitu gitu loh. Lihat nih aku masih hidup loh. Cuman kamu nggak tahu aja gitu. Lalu ketika dia bilang lagi sama Tuhan, aduh harusnya kan nggak kayak gini Tuhan. Kenapa jadi kayak gini Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa sama dia? Tuhan bilang, aku sudah melihat hati mereka. Mereka sudah berbalik. Kiranya hati mereka tetap seperti itu. Ada takut akan aku di dalam mereka. Suruhlah mereka pulang ke tempat mereka. Saudara, pada waktu itu saudara, dulu saudara, saya mendapatkan ada dari buku saya baca ya, ini yang memang dulu suka saya apa ya, kayak ya idola saya lah dulu dalam arti buku-bukunya gitu. Dan memang ada buku-buku yang lain juga yang mirip dengan itu ketika menjelaskan ayat itu gitu. Jadi pada waktu itu orang itu ingin menerangkan bahwa kita semua harus mendengarkan suara Tuhan. Jadi dengan diterangkan begitu, kita mesti istilahnya lihat hatinya Musa, kira-kira begitu gitu ya. Ternyata saudara, cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Ternyata cara kerja Tuhan itu dalam setiap situasi. Jadi keadaan mereka pada waktu itu adalah memang Tuhan itu hanya, jadi memang dia pekerjaannya adalah berurusan dengan Musa saja. Jadi Tuhan menjadikan Musa jadi representatifnya dia. Cuman pada waktu itu Musa belum mengerti. Dia selalu begini, sudah Tuhan, kan engkau kan langsung kepadaku gitu. Makanya dia bawa bangsa Israel itu karena aku ini bisa seperti ini kan karena mengalami engkau Tuhan. Kenapa engkau nggak lakukan semuanya kepada semuanya? Itulah pemikiran dia gitu. Itulah perkataan dia. Jadi pada waktu itu dia belum mengenal Tuhan seperti kita mengenal sekarang gitu. Jadi dia gagasan dia tetap masih kuat gitu. Dia belum mengerti proses kerjanya Allah gitu. Sekarang kita baru mengerti. Ya. Jadi saudara, pada waktu itu Musa belum mengerti betul kalau sebetulnya dia itu representatifnya Tuhan. Namun belum Tuhan sepenuhnya seperti Yesus gitu. Makanya ketika dia bernubuat tentang Yesus, akan muncul nabi seperti aku, kata dia bilang gitu kan. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran atau di mana gitu ya. Saudara bisa baca di situ tentang menubuatkan tentang Yesus. Karena memang dia belum sampai ke situ. Ya, dia belum ngeh kalau nanti suatu saat Allah itu sendiri itu menjelma menjadi manusia. Itu tidak masuk dalam pemahaman manusia pada waktu siapapun dia, belum sampai pemahamannya. Abraham saja pada waktu itu tidak pernah menyangka kalau keturunannya nanti, yaitu Yesus, akan dipakai dia untuk menjadi tempat penampung Allah. Di dalam Yesus berkenan diam seluruh kepenuhan Allah. Dia saja belum mengerti. Lalu para rasul kemudian kan yang baru menerangkan. Paulus baru mengatakan di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah katanya. Ya. Nah,
Orang-orang zaman sekarang, saudara, ketika mereka memperkenalkan atau menyembah Yesus, mengatakan Yesus adalah Tuhan gitu, adalah dialah Allah kita gitu. Saya yakin belum punya pemahaman yang sejelas ini, saudara. Karena mereka itu sudah dikotori dengan pemahaman yang namanya Tritunggal itu gitu. 3 pribadi di dalam satu gitu. Bukan begitu, itu cara kerja Allah, itu ekonomi Allah. Jadi, saudara, kalau orang menyebut siapa nama Allahmu? Yesus gitu. Yesus saja bilang, nanti aku akan diberikan nama yang baru. Nah, jadi Yahweh, ya itu nama Allah juga. Tapi di zaman itu. Tapi di zaman kemudian, zaman kasih karunia, dia pakai nama Yesus. Nah, di dalam setiap nama ini, saudara, itu mengandung pekerjaannya. Jadi istilahnya kalau kita terus pakai nama Yahweh itu, ya pekerjaannya di situ saja. Makanya kan banyak orang tertipu. Mereka bilang Bapak Yahweh lah segala macam. Itu nggak mengenal, itu gagasan saja. Gitu. Lalu Yesus juga demikian. Kalau kita pakai nama ini, maka pengertian kita akan di situ terus gitu. Istilahnya gini, nama Yesus itu sudah kayak jadi berhala sama kita. Nama itu. Karena dengan kita pegang ini, maka yang di sini kita tidak bisa terima. Karena pekerjaan berikutnya, dia sudah pakai nama Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi di dalam setiap zaman itu ada namanya. Gitu. Ya, nah kita juga tidak bisa langsung wah di sini gitu, enggak. Tapi ada orang-orang yang memang kita mesti memperkenalkan nama itu gitu di zamannya mereka. Tetapi bagi orang yang sebatas waktu sudah mereka mulai masuk dalam tahap pekerjaan Tuhan, kita mesti memperkenalkan nama yang baru ini. Dan saudara juga mulai hidup di nama yang baru ini gitu. Sama juga. Dia juga Yesus, dia juga Yahweh maksudnya. Dia juga pencipta langit dan bumi gitu. Itu maksudnya. Jadi saudara, apa yang sedang kita alami sekarang itu, dia cerahkan kita. Dia tunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Jadi salah satu hasilnya adalah membuat kita ini benar-benar apa ya, bebas gitu. Lalu membuat kita ini merdeka, membuat kita ini roh kita itu membubung gitu, naik gitu. Membuat kita tidak mencari-cari kesalahan kita. Karena kalau kita mencari-cari kesalahan kita, berarti kita sedang memberikan kesempatan kepada iblis untuk terus mendakwa kita. Jadi saudara, tujuan daripada penghakiman bukan itu gitu. Makanya seperti dikatakan tadi Ayub katakan itu saudara, sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Saudara, seorang Rasul Paulus pun saudara, ketika dia menemukan dirinya, Tuhan bilang, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Lalu saudara, dia punya begini, dia punya kesimpulan berikutnya kalau saudara perhatikan ya. Jadi aku senang, dibilang dia. Aku senang, aku itu dalam kelemahan katanya begitu. Padahal maksud Tuhan bukan begitu. Itu adalah perkataan dia akibat daripada
Firman berikut, firman yang dia dengar itu, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Jadi setiap kali dia menghadapi yang namanya kelemahan dia, ya sudah. Kemarin dia bilang begini. Jadi dia itu belum benar-benar bisa beristirahat di dalam Tuhan. Jadi itu pergumulan yang panjang bagi dia gitu. Karena tanpa sadar saudara, sekarang kita baru mengerti. Tetapi orang-orang yang masih jadi muridnya Paulus, kan murid Paulus kan sekarang banyak sekali orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan jadi murid dia, yang radikal mungkin. Jadi mereka itu bukan jadi murid Tuhan. Sedangkan Paulus saja, dia masih merenung tentang hidupnya. Tapi karena sudah dibuat, kan Paulus kan tidak pernah mengira kalau tulisan-tulisan dia dibuat menjadi Alkitab. Dia tidak pernah mengira, saudara. Itu adalah tulisan-tulisan dia pribadi, pemahaman dia pada waktu itu. Cuman karena manusia, mereka mencari Tuhan, lalu mereka menemukan kebenaran-kebenaran di dalam gulungan-gulungan kitab itu, dalam tulisan-tulisan para rasul itu. Jadi mereka menjadikan itu menjadi terang. Lalu mereka pahami secara pikiran manusia. Jadi walaupun ada orang yang mendapatkan pewahyuan dari ayat itu, tetapi karena mereka nggak berani naik di atasnya Paulus gitu loh. Mereka lupa bahwa tanpa kita Paulus tidak sempurna. Berarti saudara, harusnya generasi kita lah yang mengajar generasi sebelum kita. Iya dong. Karena kan sekarang dia sendiri yang mengajar kita. Ibaratnya begitu gitu ya. Ibaratnya. Jadi Tuhan yang mengajar kita sekarang ini gitu. Yang menundukkan kita. Jadi kan sekaligus kan dia mengajar mereka gitu loh. Kan dari mulut kita inilah keluar kata-kata yang nanti mencerahkan mereka. Karena kan firman itu sekarang di mulut kita. Dia ada di sini. Jadi kan dia yang berbicara. Tapi kan sudah dia kasih kita batasan-batasannya. Supaya kita selamat. Supaya kita tidak menggantikan Tuhan dalam hal ini. Namun kan tetap, kan mulut kita ini yang dipakai oleh dia. Kalau kita masih takut dengan namanya kebesaran, namanya Paulus, kita tidak akan berani mengatakan seperti ini. Saya tidak akan berani mengatakan seperti ini. Kalau saya masih terus terlalu bangga sekali dengan nama besar Pak Andreas, gitu. Maka Tuhan tidak bisa mengajar saya. Tuhan tidak bisa mengajar kita. Firman yang murni nggak bisa keluar dari mulut saya. Karena apa? Karena ada dipakai oleh si jahat gitu loh. Kebenaran-kebenaran sebelumnya dipakai oleh si jahat untuk mengintimidasi kita, untuk mencari-cari kesalahan. Kan semua ini kan gagasannya Ayub karena dia belum mengenal Allah. Kan setelah dia mendengarkan firman Allah, barulah dia menutup mulutnya kan. Ternyata aku salah Tuhan. Dia mencabut setiap perkataannya. Makanya apa Anda katakan pokoknya semua di luar itu sebelum itu semuanya ya itu perkataan manusia, perkataan Ayub. Dan itu sudah dicabutnya. Menganggap itu bukan firman Tuhan. Oke. Tetapi kan prosesnya kan kita tidak tahu. Sekarang Tuhan menjelaskan prosesnya kepada kita. Tuhan menjelaskan prosesnya. Jadi tanganmu lah yang membentuk aku dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Jadi ngapain gitu loh. Apa tujuanmu? Engkau ambilkan aku dari tanah liat gitu. Lalu kau buat aku jadi tanah liat kembali. Memang itu firmannya dia kan.
Engkau dari debu dan akan kembali menjadi debu katanya. Itu firman Tuhan dalam Pengkhotbah. Setiap kali para pendeta menguburkan gitu kan. Lalu dikasih. Nah, engkau dari debu, engkau kembali menjadi debu katanya. Itu kan firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan begitu? Tidak. Kalau engkau percaya kepadaku. Orang mati yang percaya. Sekarang suara anak Allah itu akan didengarkan di dunia orang mati, kata dia kan, kata Tuhan itu. Dan mereka yang mendengarnya dan percaya akan hidup. Saudara, manusia dipakai menggemakan firman Tuhan memang. Tapi tahukah saudara, disinilah banyak para pendeta tidak, karena tugasnya menguburkan orang gitu. Lalu dia pakai yang itu saja, memang iya, firman untuk itu. Tetapi ada yang kebenaran yang tidak diketahui tidak disampaikan gitu. Karena memang dia tidak tahu. Orang-orang ketika melihat itu, yang terlintas dalam pikiran orang, suatu saat aku akan mati seperti itu. Mereka tidak mendengarkan kabar baik. Kabar baiknya apa? Hai kamu dengarkan, kamu yang sudah mati. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, engkau tidak perlu mati. Tetapi engkau beroleh hidup. Jadi karena pengajaran orang tentang sorga, itu yang membuat hanya pikiran orang, ya antara surga dan neraka. Padahal sorga itu ada pintu gerbangnya untuk masuk. Jadi bukan tunggu mati, kita baru masuk sorga. Justru ketika kita terima Tuhan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sedang diperhadapkan kepadamu. Sebab kerajaan sorga sedang aku bawa di depanmu. Engkau bisa masuk sekarang. Nah, jadi sebetulnya ketika kita terima Tuhan, itu perjalanan kita. Karena Tuhan jadi jalan di dalam kita. Kita sedang berjalan bersama dengan Dia. Nah, sementara tadi manusia mengatakan, engkau, ikan firman Tuhan kan, dari debu. Dan engkau kembali menjadi debu. Lalu dijatuhkan batu itu kan, tanah itu kan. Boom. Lalu semua orang memberikan batu. Jadi saudara, itu benar-benar saudara, pada saat itu si orang mati itu kan begini. Dia sadar gitu. Aku kembali kepada debu ya. Lalu si pendetanya, wah, mungkin kalau ada yang ini, oh dia sudah bersama dengan Tuhan di sorga. Lalu dia, oh ya, sudah di sorga kah? Tapi saudara, tak ada yang bawa dia ke sana. Dia memperhatikan lagi orang-orang di sekitar dia. Dia perhatikan suaminya, anaknya, orang-orang sahabat-sahabat dia. Dia perhatikan gitu. Dia hanyut lagi dalam dunia manusia. Karena apa? Nggak ada terangnya dia. Dia nggak punya pelita. Di ujung hidupnya, dia itu nggak mempersiapkan minyak. Dia hanyut dengan dunia ini. Hutangnya masih banyak mungkin. Bisnisnya mungkin lagi maju-majunya gitu. Hatinya di situ, saudara. Dia teringat utangnya yang banyak. Wah nanti, siapa yang akan ini? Waduh, jadi anak-anakku yang akan menanggung gitu. Sehingga dia tertahan di sana.
Kenapa? Ya dia lihat juga para pendeta-pendeta sama saja. Mau dia datang ke gereja, di mana dia bergereja dulu. Apa yang dia dengarkan di sana? Sama saja. Kadang dia mau bilang, Tuhan, seandainya saya boleh hidup, Tuhan. Saya akan mengingatkan istri saya akan mengingatkan suami saya akan mengingatkan anak-anak saya. Bahkan saya akan mengingatkan para pendeta ini. Duh, berikanlah saya kesempatan. Atau dia bilang, suruhlah ada orang yang datang dari sini ke sana gitu. Mungkin aku nggak layak Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau dia diperkenankan masuk ke sini, tapi saudara nggak bisa katanya. Nggak sembarang orang lagi yang bisa masuk ke sini katanya gitu. Untuk bisa datang ke level tertentu gitu. Nggak bisa. Dia merenunglah dalam hidupnya. Gitu. Kalau dia merenung, kalau dia pernah ada hidup di dalam dia. Dari perenungan dia akan firman Tuhan itu, saudara. Disitulah dia bisa naik kembali. Setelah sekian waktu lamanya, saudara. Itulah namanya penghakiman di dunia orang mati. Ya, tapi bagi kita sekarang yang masih hidup ini, saudara, yang mendengarkan kebenaran ini, ada satu harapan yang luar biasa. Ada satu roh yang saya nggak mau mati dulu. Hidup itu makin lama makin kuat, saudara. Jadi tujuan daripada penghakiman itu mendapatkan hasilnya di dalam kita. Jadi kita mengenal. Jadi kita makin berjaga-jaga. Jadi kita makin menanti-nantikan Tuhan, saudara. Kita makin mengerti apa tujuannya. Duduk di kaki Tuhan gitu. Kita mendapatkan upah. Upah kita adalah Tuhan. Saudara, ketika saya mendengarkan itu, saudara, saya mendengarkan perkataan yang mengatakan, kamu sudah bersih itu. Saya benar-benar gini merenungkan. Benarkah ini firman ini hari ini Tuhan? Iya benar-benar saya katakan gitu. Benarkah Tuhan? Apa sih yang sudah engkau lihat selama berapa ratus hari ini di dalam kami Tuhan? Apa yang sudah engkau kerjakan Tuhan? Dan apa yang sudah hasilnya di dalam kami? Ketaatan apa yang sudah engkau lihat di dalam kami? Sehingga kami boleh mendengarkan perkataan ini hari ini. Itu dalam hati saya. Saudara lihat sekarang di kitab Yeremia pasal 50. Dari ayat yang ke 18. Oh, bukan. Dari ayat ini aja. Dari ayat 19 ya. Oke. Sebab tetapi aku akan mengembalikan Israel. Yeremia pasal 50 ayat yang ke-19 ya. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan.
Orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Wow. Tahu saudara? Kan Tuhan mengatakan bahwa akan ada sepertiga yang ditinggalkan hidupkan. Itu firman Tuhan. Dan itu masalah kedaulatannya dia. Dan dia itu menyisakan orang-orang yang duduk di kaki Tuhan. Tuhan menyisakan dengan keadilannya. Bukan berdasarkan apa agamanya. Bukan. Bukan berdasarkan apa agamanya. Tetapi bagaimana masih ada hidupnya Allah di dalam dia. Terpancar dari perbuatannya. Bagaimana dia memperlakukan orang miskin. Bagaimana dia memperlakukan hartanya. Bagaimana kejujurannya. Dia meninggalkan satu kelompok. Sepertiga katanya. Tuhan meninggalkan. Ini menurut dia bukan ukuran manusia. Ini menurut dia. Nah, dikatakan orang-orang itu, dikatakan orang akan mencari kesalahan Israel. Tapi lihat posisi di sana, saudara. Di atas itu, aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel. Saudara, dia itu membawa satu umat, yaitu yang akan makan rumput. Rumput kan domba ya. Perhatikan saudara, kita yang terus makan dari firman-Nya, gitu. Dari perkataan-perkataannya. Yang mendengarkan dia berbicara kepada kita setiap hari. Kita menundukkan diri kita. Kita bukan mengikuti perkataan-perkataan Tuhan yang digemakan oleh si jahat. Itu bisa hal-hal positif. Damai, damai. Pokoknya Tuhan akan memberkati kamu. Berlimpah-limpah, kau akan jadi kepala. Tidak menjadi ekor. Orang-orang yang sudah diberkati luar biasa, wow. Saya ini jadi kepala nih. Nggak seperti kamu, ekor gitu. Orang-orang yang rasanya belum mencapai jadi kepala, dia berjuang ingin menjadi kepala. Sehingga dia sikut sana, sikut sini, menjilat orang, menjilat pemimpinnya. Berpuasa mungkin. Dia tidak tahu kalau itu adalah perkataan si jahat. Perkataan Tuhan yang digemakan oleh si jahat. Kan firman Tuhan bilang begini. Kamu kan akan jadi kepala. Kamu sekarang cuman cleaning service gitu. Kamu memalukan Tuhan. Lihatlah hidupmu sekarang. Kamu nggak punya uang kan? Berarti kamu sedang berdosa. Kamu melakukan banyak dosa. Kamu gagal terus kan? Lihatlah. Tetapi saudara, orang yang makan domba, yang makan rumput di padang rumput yang luas gitu. Saudara, dia tidak akan takut kelaparan kan? Setelah makan, dia bisa membaringkan tubuhnya. Gitu kan? Dia duduk di atas pohon gitu. Di bawah pohon gitu. Di bawah rindangnya pohon gitu sambil memandang kepada Tuhan. Dia bisa ke tepi aliran air gitu.
Kakinya ada di air gitu. Dia melihat air yang jernih. Dia bisa menikmati Tuhan. Dia bisa berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu orang-orang yang duduk di kaki Tuhan, saudara. Sehingga ini masanya pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan. Orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya. Dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang akan kubiarkan tinggal hidup. Saudara, ketika Daniel dicari-cari kesalahannya, tidak ditemukan. Saudara. Kesalahannya yang bisa ditemukan untuk menghukum dia adalah apa? Karena dia tekun duduk di kaki Tuhan. Pagi dan petang. Bahkan dikatakan itu dia 3 waktu, saudara. Sehingga saudara beredar, saudara, bahwa sholat itu bukan 5 waktu, tapi 3 waktu, saudara. Dia melakukannya, saudara. Saudara, iblis tidak bisa cari-cari kesalahan kita. Dia nggak bisa mendakwa kita lagi. Karena ketika kita tekun duduk di kaki Tuhan, ketika kita legowo, saudara, ketika kita sabar, saudara, kita tidak mengikuti pancingan si jahat untuk mencari-cari kesalahan orang. Ketika kita tidak ikut-ikutan menghakimi, tapi Tuhan yang menghakimi. Ketika kita terbiasa, ketika keluar kata-kata itu dari mulut kita, saudara, kita tidak mencari pujian manusia. Saudara, ada dampak buruk dari kalau misalnya kita pakai, jangan menghakimi gitu. Maka, kalau kita dari perspektif manusia, saudara, kalau kita dengarkan tentang jangan menghakimi, maka kita akan biarkan semuanya, ya udahlah, nggak apa-apa orang, ini kok semua pasti salah gitu. Nggak begitu, nggak benar begitu menurut Tuhan. Tidak ada yang menyatakan keadilan. Nggak bisa kayak gitu. Saudara, kalau saya perhatikan ya orang-orang yang mulai gitu, cara-cara ketika si Kaisang itu ya, tiba-tiba dia beli saham 92M itu ya. Wah, kalau yang ini yang tidak istilahnya gitu, tidak lagi mencari kesalahan pemerintah yang dikatakan buzzer-buzzer itu. Wah, mereka kan bela itu. Tetapi orang yang mengerti si Bosman Mardi itu keren dia caranya. Om Kaisang, jangan seperti nanti kamu jatuh, jangan buat nanti papimu itu seperti pendahulunya. Lihat anaknya gitu. Dari mana dia punya uang seperti itu gitu. Jangan buat papimu jadi seperti itu, katanya gitu. Cara dia itu, saudara. Kalau yang lain, saudara, itu tegas-tegasan, saudara. Saudara, kalau kita itu belajar duduk di kaki Tuhan terus, kita akan tahu, saudara, Tuhan itu ada di mana. Apakah sedang dipakai mulut orang-orang untuk menyatakan firman-Nya. Tidak menjilat. Makanya saya bilang kepada abang saya kemarin itu, saya bilang, jangan dengar dari satu pihak.
Coba dengar yang kita anggap dulu kadrun gitu. Yang kita anggap dulu mungkin mereka teroris. Coba dengerin. Coba lihat. Kalau saudara ikuti mereka satu-satu gitu ya. Saudara lihat. Iya itu kan dulu saya nggak pernah dengarkan mereka ini. Tetapi begitu lihat sekarang. Ternyata engkau pakai juga mereka ya Tuhan. Untuk apa? Menyatakan kebenaran. Ini loh keadaan bangsamu saat ini sebetulnya seperti ini loh. Mereka yang menunjukkan dari sisi yang lain. Jangan dari sisi ini saja kalau kita lihat di sini saudara. Sekarang coba lihat saudara. Justru mereka lah yang menahan. Pemerintah itu tidak melakukan sekehendak hatinya. Ya. Masih ada suara-suara yang menahan. Sehingga tidak terjadi pemusnahan. Karena apa? Sudah melampaui sebetulnya Indonesia, saudara. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi kayak di Batam misalnya. Nggak bisa. Orang batasan firmanya 70% kok sampai 90%. Nggak bisa ini. Yang sampai disasar anak-anak kecil. Nggak bisa stop. Nggak sesuai firman soalnya. Itu melampaui gitu. Jadi itu harus gagal. Yang booster itu harus gagal di Batam. Nggak bisa melampaui. Bilang 99%. Nggak bisa. Nggak sesuai firman Tuhan. Nah, disitulah orang-orang yang mungkin ya berseberangan dengan pemerintah. Ingat, Tuhan tidak berpihak. Dia bisa diganti kapan saja. Seperti itulah akibat kalau kita itu duduk di kaki Tuhan. Kita yang di atas, kita yang memerintah. Karena firman Tuhan memerintah atas kita. Jadi saudara, dengan kita mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari, saudara. Ada satu di dalam saudara yang, kita kan sudah mengenal dia. Kita sudah mengikuti penghakimannya. Kita mulai mengenal Tuhan. Hati kita bukan di harta kita lagi. Bukan di posisi kita lagi. Gitu. Di dalam kita sudah ada pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Bagi kita, nggak makan itu bukan masalah besar. Dan ketika kita makan, kita tidak sembarangan makan gitu. Kita sudah membiasakan diri kita makan, menikmati bersama dengan Tuhan. Bukan buru-buru. Bukan makan banyak-banyak, makan semua gitu. Tetapi suasananya dari hati ke hatinya, ini yang diinginkan oleh Allah dari kita. Dalam kita makan bersama ini. Bukan masalah dia kasih kita, ayo makan. Tuhan bilang, ayo makan. Yang diinginkan Tuhan apanya, saudara? Suasananya. Tujuan dari makanan itu apa? Tujuan kita makan bersama itu apa? Ketika dia kasih kita makanan yang keras, makanan mungkin yang rasanya pahit gitu. Kadang-kadang kata-katanya itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu memperbaiki kerusakan yang ada di dalam kita. Rasanya nggak enak gitu. Tapi perkataan itu menyembuhkan.
jadi obat gitu. Jadi saudara, bukan masalah makan-makannya. Yang saya sebutkan ini makan firman ini ya. Bukan. Tapi apa hasil daripada makanan itu? Tuhan jelaskan gitu. Ini loh makanan ini, tujuannya ini loh. Untuk tubuhmu itu kayak gini loh tujuan. Oh ya? Gitu ya Tuhan ya. Jadi gimana cara makannya ini Tuhan? Oh gini cara makan. Seperti itulah saudara, firman yang dia sampaikan. Itu baru bisa berdaya guna. Gitu. Kamu mesti kunyahnya. Kunyahnya seperti ini. Harus beberapa kali kamu kunyah. Itulah proses yang terjadi selama ini ternyata, saudara. Sehingga saudara perkataan-perkataan itu kita melihat apa hasilnya di dalam kita. Jadi ketika dia mengucapkan perkataan yang baru. Perkataan baru itu mungkin bisa yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan, kamu sudah bersih. Kamu sudah bersih semuanya katanya. Wah. Apa maksud perkataan itu? Di situ kita duduk lagi kan. Maksudnya Tuhan? Nah, gitu. Seperti yang tadi saya bilang gitu. Karena memang kita itu diselamatkan lewat firman-Nya. Bukan lewat hal bukan menyulap gitu. Seperti kebanyakan gitu. Pikiran orang gitu, tiba-tiba nanti berubah. Pokoknya sesudah mati, sesudah tua nanti bisa. Enggak bisa. Harus makan. Bertumbuh itu harus makan. Hidup kita bukan hanya di dunia ini gitu. Sekarang saudara, perhatikan saja. Mereka semangat. Mereka memberikan kata-kata semangat gitu. Kemarin ya baru ngikutin ada Natal yang ini ya, Natal gereja kita dulu gitu, yang pusatnya gitu ya. Online-nya gitu. Wah. Kata-kata itunya, worship leadernya sama yang doa pembukaannya gitu. Wow, semangat rasanya gitu. Natal luar biasa gitu. Kan sebelumnya kan saya baru ini kan ketika kemarin khotbah di Piayu gitu ya. Itu memang satu saya rasa gini. Saya enggak pikir-pikirkan caranya seperti Tuhan Allahmu ada di antaramu gitu. Saya itu benar-benar menikmati Tuhan gitu. Lalu ketika saya dengarkan berikutnya gitu ya, apa itu sama ya Tuhan? Saya pikir kayak gitu. Ya, semangatnya kayak gitu sama nggak ya dengan wah mereka mengatakan kata-kata yang positif terhadap jemaat gitu. Kita bisa merayakan Natal, wah sambil pakai maskernya. Gitu ya. Online padahal sudah bisa pakai masker. Gitu. Itu dengan kalau orang lihat semangatnya wow gitu. Saya tanya, apa sama seperti itu? Jangan-jangan saya seperti itu kali Tuhan gitu ya. Tidak, saudara. Berbeda dan jauh sekali berbeda. Karena apa, saudara? Saudara, cara makannya kita, saudara. Ketika kita makan, ketika kita mendengarkan setiap perkataan, kita jadi bisa membedakan mana benar-benar yang Tuhan katakan hari ini. Tuhan berbicara hari ini bagi kita. Di dalam firman-Nya itu, di dalam perkataannya itu, saudara. Itu menyembuhkan kita. Dia menyemangati kita. Dia menguatkan kita. Dia tidak mencari-cari kesalahan kita, saudara. Jadi ketika kita makan bersama-sama dengan dia, saudara, setiap hari, kita semakin mengenal Tuhan. Semakin mengenal wataknya.
semakin mengenal kerusakan kita. Dan semakin kita itu rindu sekali duduk di kaki Tuhan setiap hari, setiap waktu. Saudara, masa-masa ini, saudara, adalah masa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ketika menjadi kenyataan, memang pasti akan terjadi. Tetapi ketika menjadi kenyataan sekarang, saudara, hati Tuhan bergirang. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Amin, saudara. Biar kiranya sepanjang hari ini, saudara, kita bersukacita bersama dengan Tuhan. Kita sedang memasuki zaman yang baru. Kita tidak perlu mengingat-ingat kesalahan kita. Karena Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Ketika orang berusaha mencari-cari kesalahan kita, mereka tidak menemukan kesalahan kita. Ketika si jahat mencoba mengganggu kita, bahkan lewat mimpi kita, mencari-cari kesalahan kita. Bahkan dia nggak bisa masuk ke alam tidur kita sekalipun, saudara. Dia sudah dilemparkan ke jurang maut. Gitu. Kita sudah mengalami itu. Kita akan mengalami itu. Dia nggak bisa menyentuh kita. Karena ada kemuliaan Tuhan yang memancar. Dia nggak bisa bermain-main, mempermainkan kesehatan kita. Disitulah tubuh kita diubahkan dari hari ke hari. Bukan dalam sekejap mata, tapi dari hari ke hari. Tubuh kita ini berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita memancarkan kemuliaan Allah. Disitulah, saudara, kerajaan sorga itu menguduskan bumi ini, saudara, dari segala kejahatan. Jadi, saudara, masa depan bumi ini adalah masa depan yang baru. Yang lama ini segera dihapus semua. Lewat apa? Ada satu kelompok orang yang dipersiapkan dia. Kalau dulu dipersiapkan dia, Musa. Dia gagal mungkin. Tapi setelah ada Yesus, murid-muridnya boleh mengenal dia. Dan setelah itu, hasilnya sekarang, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia ada di seluruh muka bumi ini. Ya. Firman-Nya itu sudah bekerja. Dia ada di semua kita. Sehingga kita yang bersekutu setiap pagi, kita sama-sama duduk di kaki Tuhan. Kita sama-sama mendengarkan dia berfirman, mengajari kita. Wow. Saudara bisa membayangkan masa depan yang luar biasa ada di depan kita. Baik, saudara, sudah jam 6. Karena ini hari Selasa, nanti malam kita lanjutkan. Baik, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pagi hari ini buat anugerah. Engkau sudah menolong kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Mari sepanjang hari ini Tuhan. Oh, kita berjalan bersama-sama. Bekerja bersama-sama. Karena Engkau tinggal di dalam kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara. Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Ketemu nanti.